Ya, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus untuk mengangkat kita semua? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Di atas kembali. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sebab mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sekali lagi mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus,
selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih setiamu yang kami rasakan dalam kehidupan ini sampai detik hari ini Tuhan. Jika kami Tuhan masih diberikan waktu Tuhan untuk menyembah Engkau, memuliakan namamu, meninggikan namamu, dan juga bersekutu dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur akan semuanya itu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Jika sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam doa syafaat kami. Sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kami semua hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan, yang Kau perlengkapi dengan kuasa dan urapan-Mu juga. Kami semua yang mendengarkan, para jemaat-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu, urapi pendengaran hati bahkan pikiran kami. Kami mewaspadai setiap roh-roh lain yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir pergi jauh dari tempat ini dan tidak kembali lagi. Biarlah Engkau sendiri yang menguasai tempat ini, menguasai hati dan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam poin-poin doa kita, saya akan membagikan sedikit renungan firman Tuhan. Kita masih dalam suasana kebangkitan, kebangkitan Tuhan, di mana beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah ya, Paskah. Dan dicatat di Alkitab memang ada beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ya, beberapa kali, dan mari kita akan melihat salah satunya di dalam Yohanes 21 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 21 ayat pertama dan seterusnya. Mengatakan, ini perikopnya mengatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi sudah beberapa kali Yesus menampakkan diri, dan ini kisahnya ada di Danau Tiberias. Danau Tiberias ini merupakan ya Danau Galilea ya, yang ada di atas sebelah utara dari Israel. Sama ya, Danau Tiberias, Danau Genesaret atau Danau Galilea ini sama. Nah, waktu itu di pantai itu berkumpul Simon Petrus, ya, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid lainnya. Jadi kurang lebih ada 7 orang yang ada di situ. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Jadi ini ceritanya Petrus sebagai pemimpin ya, sebagai yang dituakan dari murid-murid, dan Petrus mengajak murid-murid yang lain untuk kembali kepada profesinya menangkap ikan. Waktu awal Yesus memanggil kehidupan mereka pun di Danau Galilea. Ya, waktu itu Yesus bertemu dengan Petrus, juga 2 anak dari Zebedius ini, Yohanes dan Yakobus, untuk diajak ya untuk ikut menjala manusia. Kata Tuhan Yesus, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Tetapi waktu Yesus mati dan bangkit, ya, mereka ini kembali pada profesi lamanya. Kami pergi juga dengan engkau. Jadi mereka setuju dengan perkataan Simon Petrus, ikut untuk kembali bernelayan, mencari ikan. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka nggak dapat apa-apa. Ya, nihil. Apa yang mereka usahakan nihil. Ayat selanjutnya, ayat keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus menampakkan diri di
tengah-tengah pekerjaan murid-murid waktu mereka kembali ke profesinya sebagai nelayan. Nah, kita nggak membahas ini semua, tapi kita sudah tahu cerita selanjutnya, akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitannya. Nah, poinnya di sini adalah bahwa mereka mendapat kesempatan yang kedua. Mengapa saya katakan kesempatan yang kedua? Waktu mereka pertama dipanggil Tuhan, ikut aku. Mulai sekarang kamu tidak lagi menjala ikan, tetapi menjala manusia, mencari jiwa. Ikut Yesus selama 3,5 tahun, pergi memberitakan Injil kebenaran Allah, ya, mengajak orang-orang bertobat, ya, orang-orang Yahudi semua bertobat. Mereka itu mendapat kesempatan yang pertama, tetapi mereka tidak memanfaatkannya waktu Yesus bangkit. Sepertinya mereka kehilangan induk, ya. Mereka sedih, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, kembali ke profesinya sebagai nelayan. Yesus tidak tinggal diam. Galilea ini atau Danau Tiberias yang kita baca tadi, itu merupakan tempat terendah di bumi selain Laut Mati, ya. Di Laut Mati itu ada di daerah Israel juga. Itu merupakan titik terendah di bumi ini. Termasuk juga yang namanya Danau Genesaret atau Danau Tiberias ini termasuk titik terendah di bumi. Ini menunjukkan bahwa kehidupan mereka kembali kepada, ya, kembali kehidupan lama. Kehidupan lama merupakan sepertinya mereka sudah ikut Yesus kesempatan yang pertama, mereka kembali kepada hidup lama, kembali kepada titik yang terendah. Yesus tidak tinggal diam. Yesus menampakkan diri dan membangkitkan mereka kembali. Kalau kita baca terus di ayat yang ke-14, ya, ini akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah Yesus, dan ayat 14 mengatakan, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari orang mati. Nah, setelah di ayat ini, kisah selanjutnya adalah Simon Petrus ditanya sama Tuhan. Apakah engkau, Simon anak Yohanes, ayat 15, ya, buka sedikit. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, waktu mereka sarapan, sesudah sarapan, Petrus ditanya sama Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Diberi kesempatan yang kedua. Setelah kesempatan pertama mereka lalaikan, ya, mereka tinggalkan kembali pada profesi lama, diberi kesempatan yang kedua. Makanya Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Kuberi engkau kesempatan yang kedua untuk menggembalakan domba. Ya, domba-domba yang murid-murid yang lain, ya, yang waktu itu sudah mereka menangkan. Sampai 3 kali Tuhan bertanya kepada Simon Petrus ini, dan akhirnya Petrus menjawab sama, ya, dan akhirnya ya, aku berkata kepadamu, ya, bahwa aku mengasihi engkau, ya, kata Petrus seperti itu. Engkau tahu segala sesuatu, di ayat yang 17, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Poinnya adalah murid-murid, terutama Simon Petrus, mendapat kesempatan yang kedua. Tidak banyak, Bapak Ibu, orang yang mendapat kesempatan yang kedua seperti murid-murid saat itu. Ya, banyak kisah di Alkitab yang nggak mendapatkan kesempatan yang kedua. Contohnya Esau misalnya. Waktu Esau tidak menghargai hak kesulungan, ya, ditawari, dia menginginkan bubur kacang merah, ya, dari Yakub, dan ditukarkan dengan hak kesulungan yang harusnya dia dapatkan. Dia tukarkan itu. Akhirnya pun dia tidak mendapatkan berkat dari ayahnya, Ishak, ya. Tidak mendapatkan berkat itu. Bahkan sampai dia meraung-raung, mencucurkan air mata. Waktu saat itu dia, Ishak sudah memberkati Yakub, sudah terlanjur memberkati Yakub. Tidak ada berkat lagi daripada aku, kata Ishak kepada Esau. Esau sampai memohon dengan sangat, tidak ada kesempatan. Tidak mendapat kesempatan yang kedua. Kisah di Perjanjian Baru pun ada, ya, bagaimana suami istri, ya, kalau Bapak Ibu ingat Ananias dan Safira, waktu itu mereka itu tidak menyerahkan hasil dari penjualan tanahnya sepenuhnya kepada rasul-rasul saat itu. Nah, hanya menyerahkan sebagian atau mereka berbohong, ya, akan jumlah dari nilainya hasil penjualan tanah. Tidak mendapat kesempatan. Roh Kudus akhirnya membinasakan mereka berdua. Tetapi ada juga tokoh-tokoh yang mendapat kesempatan. Contohnya Daud, ya. Daud pun waktu dia berdosa mengambil
istri Uria, ya. Dia mendapat kesempatan kedua setelah dia memohon Tuhan, ya minta ampun, jangan roh Tuhan hilang atau dicabut daripadanya, dia mendapat kesempatan dua dan Tuhan pakai kehidupan Daud. Kehidupan Paulus juga. Paulus mendapat kesempatan kedua. Ya. Setelah dia menganiaya orang Kristen, ya Saulus, dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan, ya. Dia pun dijamah, akhirnya dia bertobat 180 derajat untuk akhirnya dia menjadi penginjil yang luar biasa. Ya. Kehidupan Yunus juga demikian. Ya. Setelah Yunus membelot, harusnya pergi ke mana? Ke Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsis. Tuhan ya menjangkau kehidupan Yunus ini, akhirnya dia mendapat kesempatan kedua, dia menjalankan misinya Tuhan itu. Sekarang kita mau melihat ternyata waktu yang Tuhan beri pada kita ini adalah waktu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita nggak tahu Tuhan pakai kehidupan kita ini menjadi pelayannya berapa lama. Umur kita dibatasi, ya Alkitab mengatakan 70 tahun. Berapa sisa waktu dari umur kita? Kita mau melihat di dalam perumpamaan, ya yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas 13 ayat yang ke-6. Seterusnya. Nah, Yesus ayat 6 ya juga menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang yang mempunyai sebatang pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Akan tetapi saat ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, ia tidak menemukannya. Jadi ceritanya seseorang ini punya kebun, ya, punya kebun, dia punya pohon ara ditanam di kebun anggur, ada pohon ara di situ. Nah, yang punya tanah ini itu datang mencari buah pada pohon itu, tapi nggak menemukan. Yang ditanam pastinya bukan pohon hias itu ya, nggak bisa berbuah. Itu pohon sungguhan, pohon ara yang harusnya berbuah tidak ditemukan. Ayat yang ke-7, jadi ia berkata pada tukang kebun, ternyata ada yang merawat pohon-pohon di situ, tukang kebun ya, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Ternyata yang punya pohon itu, yang punya kebun itu sudah 3 tahun. Tiap tahun dia datang mencari buahnya, tapi aku belum pernah menemukan satu pun. Dia mengatakan apa? Tebang saja pohon itu. Mengapa harus menyia-nyiakan tanah untuk pohon itu? Tanah itu dipergunakan untuk anggur yang harusnya berbuah. Pohon ara pun ditanam di situ, walaupun cuma satu, ya harusnya berbuah juga. 3 tahun tidak ada ketemu buahnya, tebang saja. Pemiliknya mengatakan demikian. Kita lihat di ayat yang ke-8, ternyata tukang kebunnya ini menjawab, Tuhan, berikan pohon itu kesempatan lagi tahun ini untuk berbuah. Biarlah aku menggali tanahnya di sekitarnya dan memberinya pupuk. Mungkin pohon itu akan menghasilkan buah tahun depan. Nah, jika tidak berbuah, Tuhan bisa menebangnya. Perumpamaan yang Yesus ungkapkan pada murid-murid ya tentang pohon ara ini yang tidak berbuah 3 tahun, tidak berbuah, ya, itu menunjukkan bahwa pohon ara ini mendapat kesempatan setahun lagi untuk berbuah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Berapa tahun kita, Bapak Ibu, ikut Tuhan? Saya pun masih remaja ya, ikut lahir baru, tapi saya belum menyadari sesungguhnya atau memahami sesungguhnya bahwa waktu yang saya sudah pergunakan di masa yang lalu itu sudah saya manfaatkan betul untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Kita mungkin merasa saya sudah melakukan ini dan itu dalam pelayanan, tapi apakah di mata Tuhan kita ini sudah berbuah? Itu yang penting. Di mata Tuhan atau di mata yang punya pemilik kebun itu, pohon itu sudah berbuah atau belum? Nah, pohon ara ini mendapat kesempatan 1 tahun lagi untuk dia dapat menghasilkan buah. Dapat menghasilkan buah. Di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama. Injil Yohanes 15 ayat yang pertama. Ini mengatakan bahwa Yesus berkata, akulah pokok anggur. Ya, Yesus berkata, dalam terjemahan baru ya, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Yesus bilang, dan Bapakulah pengusahanya. Bapakku pengusahanya, pemilik dari pokok anggur itu. Kalau kita dengar
Bapak Ibu perhatikan kalau kita dengar Bapakkulah pengusaha. Pengusaha berarti kalau kita melihat pengusaha-pengusaha pada umumnya ya, kalau dia menanamkan suatu modal dalam usaha tertentu, misalnya dia buka showroom mobil atau buka pabrik, misalnya pabrik apa, home industry apa, dia buka invest di situ. Apa yang dia inginkan? Kalau dia seorang pengusaha, dia inginkan pasti apa yang dia tanamkan invest itu menghasilkan profit atau keuntungan atau laba. Nah, kita mengenal Tuhan sebagai juru selamat, ya. Kita mengenal Yesus sebagai raja di atas segala raja, mengenal Yesus sebagai guru, ya, tabib yang agung, ya, mengenal Yesus sebagai mempelai pria surga. Tapi di sini kita mengenal Bapa atau Tuhan itu adalah pengusaha. Berarti Tuhan itu berhak untuk mengambil atau mengharapkan satu keuntungan dari apa yang dia punyai. Kita sebagai miliknya Tuhan, teman. Pasti kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sudah dibayar dengan lunas, kita menjadi milik sepenuhnya, seutuhnya dari Tuhan. Pantas nggak atau layakkah Tuhan mengharapkan keuntungan dari hidup kita? Sangat layak, Bapak Ibu. Seberapa sering kita berpikir sudah melakukan hal ini dan itu, ya, bahkan kita menuntut Tuhan, mengklaim janji Tuhan harusnya memenuhi kebutuhanku. Tapi ini dikatakan Bapakkulah pengusahanya. Berarti kita ini sebagai miliknya harus mengerjakan apa yang menjadi kemauan Tuhan sebenarnya, kehendak Tuhan. Ya. Layakkah Tuhan mengharapkan keuntungan dari hidup kita? Sangat layak, karena kita sudah ditebus bagi Dia, ya, oleh Dia, dan segala sesuatunya untuk Tuhan. Ya, kita hidup untuk Tuhan. Kita semua telah ditebus untuk Tuhan. Sekarang kita mau melihat di dalam 2 Raja-Raja, ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal 5, ayatnya yang pertama. Ini ada kisah, Bapak Ibu, kisah bahwa seorang anak atau budak, ya, yang tentunya dipandang sebelah mata, itu punya peranan. Setiap dari kita punya peranan. Kita nggak bisa bilang, aku ini nggak bisa apa-apa, Tuhan. Ya, aku nggak bisa khotbah, mungkin nggak bisa bernyanyi, memuji Tuhan, menjadi pemimpin dari kur atau pemimpin dari puji-pujian. Tapi di ayat ini membuktikan bahwa setiap orang itu punya peranan. Ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1. Naaman, ya, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan pada orang Aram. Tetapi orang itu, pahlawan tentara, sakit kusta. Jadi ceritanya Naaman sedang sakit kulit, ya, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ya, orang Israel ada seorang anak perempuan, ia menjadi pelayan pada istri Naaman, menjadi budak. Diangkat menjadi budak, tinggal di rumahnya panglima tentara Aram ini yang bernama Naaman. Saat itu Naaman sedang sakit kusta. Ini sampai nggak dikatakan loh anak perempuan ini siapa namanya, saking nggak terkenalnya, ya. Dan ia menjadi pelayan. Pelayannya dalam konteks zaman itu adalah budak. Kalau pelayan zaman sekarang mungkin masih bisa dia keluar, dia mau berhenti kapanpun bisa. Tapi budak zaman dulu itu nggak ada pilihan. Dia harus hidup, harus melayani tuannya sampai seumur hidupnya. Ya, nggak ada hak apapun. Ya, menjadi pelayan pada istri atau rumah di Naaman itu. Apa yang terjadi? Berkatalah gadis itu kepada nyonya. Tentunya dia tahu bahwa tuannya ini sedang sakit kusta. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, ya, nabi di Samaria adalah Nabi Elisa. Ya, saat itu terkenal, ya, Nabi Elisa. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita mau melihat seorang anak kecil, anak budak bahkan, yang dipandang sebelah mata. Dia mengatakan harusnya dia nggak perlu. Kalau dia dijadikan budak, untuk apa aku kasih tahu pada tuanku ada tabib atau ada nabi yang bisa menyembuhkan? Nggak perlu. Ya. Tapi akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa di Samaria ada nabi yang bernama Elisa. Akhirnya nanti kisah selanjutnya Naaman pergi ke Elisa, ya, ke Elisa, dan akhirnya dia disembuhkan setelah
mandi di Sungai Yordan saat itu 7 kali ya, disembuhkan. Tapi semuanya itu terjadi karena perkataan dari seorang anak kecil ini. Semua punya peranan. Ya. Sekecil apapun yang nggak kelihatan, ya, yang nggak kelihatan sekalipun, nggak perlu melayani atau kita mengatakan bahwa harus menjadi hamba Tuhan atau menjadi di mimbar, ya. Kita semua diciptakan untuk punya peranan sekecil apapun. Ya. Ada istilahnya apa? Garam dan terang dunia. Bapak Ibu tahu, terang itu kelihatan. Ya. Ada orang-orang dipakai menjadi terang yang terlihat. Ya. Dan ada yang menjadi garam. Garam itu nggak kelihatan. Garam itu campur ya pada masakan kita itu menjadi penyedap rasa, terasa. Ya. Dia nggak kelihatan, tapi saat garam itu tercampur oleh makanan itu membuat makanan itu menjadi enak, jadi rasa. Ada orang-orang dipakai nggak kelihatan secara mimbar ya, tapi dia menjadi garam kepada sesamanya. Mungkin menjadi tim doa, menjadi dalam pelayanan besuk, membersihkan gereja, itu tidak kelihatan semuanya. Ya, ada dua hal ini, terang dan garam. Kita lanjut melihat di dalam, ya saya ingin menjelaskan sedikit tentang Yesus ya. Tadi kita konteksnya adalah memanfaatkan waktu. Yesus itu 33 tahun setengah hidupnya. Dia nggak berapa lama ya ada di dunia ini, dan dicatat di Alkitab itu 3,5 tahun akhir hidup Tuhan Yesus itu benar-benar efektif ya, menjalankan misi dari Bapaknya untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak perlu umur panjang sebenarnya untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Ya, Yesus cuma butuh 33,5 tahun, masih muda saat itu. Tapi dia sudah benar-benar menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Sampai dia waktu disalib mengatakan apa? It's finished, ya, sudah selesai. Ya. Dia benar-benar menyatakan bahwa yang dilakukan itu sudah selesai. Selesai. Seperti Paulus mengatakan juga, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Paulus menyatakan bahwa akhir hidupnya benar-benar sudah selesai menjalankan misinya Tuhan. Kehidupan kita pun demikian. Sisa umur kita berapa lama kita nggak tahu, ya Bapak Ibu. Ada yang orang dipanggil Tuhan mungkin masih muda ya, ada tua, ada sampai umurnya sudah sepuh, sampai susah, sampai mati pun susah ya, sampai menyusahkan banyak orang. Ada. Tapi apakah nggak penting berapa lamanya umur seseorang, tapi apakah selama hidupnya itu dia bisa menyelesaikan maksudnya Tuhan, misinya yang Tuhan kasih. Ya, kita melihat contoh kehidupan Tuhan Yesus dulu di dalam Lukas yang dicatat di sini, Lukas 4 ya. Lukas 4 ayat yang ke-42 dan 43. Ya, ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya. Jadi waktu itu tuh Yesus dicari-cari banyak orang karena terkenal ya Tuhan Yesus. Banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan orang lumpuh, orang buta semua sembuh, banyak orang cari. Yesus pergi tempat sunyi, banyak orang cari, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ya, sepertinya mereka ingin Tuhan tuh tetap ada di tengah-tengah mereka untuk menolong. Nah, ayat 43 apa? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Tuhan tuh ingin pergi ke tempat yang lain, di kota-kota yang lain. Untuk itulah aku diutus. Yesus nggak berbuat sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan kemauan orang banyak. Sepertinya bagus ya, saudara, Bapak Ibu. Sepertinya hal ini baik, ya. Wah, disuruh melayani kok, disuruh melayani di tempat itu. Tapi Tuhan nggak terpengaruh, nggak terdikte ya kehendaknya oleh kemauan orang banyak. Dia hanya melakukan kehendak Bapaknya. Makanya dia memutuskan untuk memberitakan Injil di tempat yang lain. Di kota-kota lain pun banyak yang belum mengenal Tuhan dan yang harus dijamah atau dijangkau oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang di dalam Yohanes 11, ya, saya memberikan beberapa contoh. Ini bagaimana kehidupan Tuhan itu 3,5 tahun dia efektif, benar-benar menjalankan misi dari Bapaknya. Yohanes 11 ayat yang ketiga. Ya, waktu itu
Ya, Lazarus ya, waktu itu sakit ya, masih ingat kisahnya waktu Lazarus sakit itu Maria dan Marta ya mengirim orang untuk ngabarin Tuhan bahwa orang yang Lazarus sakit, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, saudara Marta dan Maria. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia yang engkau kasihi. Jadi mereka tahu bahwa Lazarus ini orang kesayangannya Tuhan. Ya. Lazarus ini dikasihi oleh Tuhan. Itu sakit. Ketika Yesus mendengar hal itu, kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, Yesus menjelaskan seperti itu. Nah, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya benar, ternyata mereka ini paham betul bahwa Tuhan mengasihi mereka. Mereka ingin Tuhan Yesus cepat-cepat untuk datang ke Betania. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus gak terpancing atau gak terdikte harus cepat-cepat datang. Kalau saya mungkin ya, atau saudara lah, Bapak Ibu menjadi Tuhan Yesus saat itu, orang yang Bapak Ibu kasihi, itu sedang sakit. Tapi saat itu Bapak Ibu lagi pelayanan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya mungkin, saya tinggalkan pelayanan karena anak saya sakit, mungkin atau istri saya sakit, saya harus cepat-cepat pulang. Gitu. Tapi Yesus nggak seperti itu. Dia sengaja tinggal 2 hari di tempat dia berada sebelum dia akhirnya 2 hari berikutnya ke Betania. Ternyata waktu itu sudah 4 hari Lazarus mati, sudah dikubur dalam gua, dan akhirnya Tuhan Yesus bukan saja melakukan mukjizat penyembuhan, tapi membangkitkan Lazarus. Dia nggak terdikte oleh kemauannya orang yang dikasihinya. Dia benar-benar melakukan kehendak apa yang disuruh Bapak. Kalau Bapak bilang pergi berangkat, dia baru berangkat. Ya, satu lagi di kisah Yohanes sekarang. Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-3 dan 4. Ini perjamuan kawin ya di Kana. Ketika mereka kekurangan anggur, ya waktu itu pesta, anggurnya habis. Ibu Yesus, Maria ya, berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Dengan kata lain, Yesus berbuatlah sesuatu. Mereka ini sedang kehabisan anggur, suasana pesta, malu kalau habis ya. Suasana pesta kalau habis makanan atau anggur, minuman, ya gimana? Sepertinya Maria, ini ibunya Tuhan Yesus, itu menyuruh Yesus melakukan sesuatu. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku perempuan? Ya, dalam salinan yang benar itu perempuan, saatku belum tiba. Ibunya sendiri padahal menyuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tapi Tuhan nggak mau melakukannya karena belum disuruh Bapaknya. Pada saat waktunya dia melakukan hal itu semua, terjadilah mukjizat anggur yang baru yang saat itu Tuhan lakukan. Ya. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-49. Ya. Yohanes pasal 12 ayat 49. Ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku. Bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Sampai sedemikian Tuhan. Dia 3,5 tahun ya, Yesus adalah manusia seutuhnya 100% dan juga 100% Allah. Saat dia dalam keberadaan sebagai manusia, dia melakukan segala sesuatu, mengatakan segala sesuatu itu berdasarkan Bapa. Ya, Bapa perintahkan apa baru dia kerjakan. Bapa merintahkan apa baru dia lakukan. Bapa memerintahkan apa baru dia omongkan atau ucapkan. Sampai sedemikian. Nah, kehidupan kita pun seharusnya demikian. Nah, tapi intinya, apakah hidup kita ini sudah melakukan kehendak Bapa atau belum? Jangan kehidupan kita pun diatur atau tergantung pada keadaan. Ya, kalau keadaannya baik, baru aku mau melayani misalnya. Kalau keadaannya dapat berkat, baru aku bisa berdoa, baru aku bisa tersenyum, baru aku bisa berbagi. Ya. Tapi di saat tidak memungkinkan, ya kita tidak bisa melakukan hal itu semua. Berarti hidup kita atau pelayanan kita tergantung pada mood atau pada keadaan, pada suasana hati mungkin atau apapun. Nah, jangan seperti itu karena Tuhan mengajarkan ya
apa yang dia harus lakukan adalah sesuai dengan kehendak Bapaknya. Ya, tidak semua kesempatan ya datang dari Tuhan sebenarnya. Ada suatu ketika, kalau saya boleh sharing sedikit, suatu ketika saya ditawari pekerjaan, ya, pekerjaan yang baru dari tempat yang lama ini, kerjaan yang baru yang ditawarkan lebih enak gitu ya, dari pendapatannya, dari fasilitasnya itu lebih baik. Nah, terus saya tanya, oh, jam waktu kerjanya bagaimana? Ya, Senin sampai Jumat, sampai Sabtu masuk, dan Minggu masuk 2 kali dalam sebulan. Langsung saya, waduh, bagaimana dengan pelayanan yang sudah saya kerjakan selama ini? Loh, kamu dapat fasilitas, dapat salary yang lebih tinggi dari yang pekerjaan kamu sebelumnya. Ya, tapi saya berat di situ. Saya mengatakan dua kali dalam sebulan saya harus meninggalkan pelayanan hari Sabat, ibadah raya di gereja saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Tidak semua kesempatan itu kita ambil. Ya, tidak semua kesempatan itu berasal dari Tuhan. Tidak semua kesempatan itu baik. Misalnya, saudara mendapat tawaran pindah kerja atau pindah ke kota lain, misalnya Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, wah, di sana aku bisa melayani Tuhan. Di sana aku berarti masuk gereja lain, misalnya gereja yang ada di kota yang baru, aku bisa mungkin di sini kita guru sekolah minggu misalnya, di sana pun aku bisa guru sekolah minggu juga. Belum tentu. Belum tentu. Kita harus benar-benar memastikan bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil itu seperti Tuhan tadi ya, seperti Tuhan Yesus ajarkan tadi. Apakah kita benar-benar sesuai dengan Tuhan? Memanfaatkan waktu ini berarti memanfaatkan waktu yang ada ini berarti kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan dan melakukan yang menjadi perintahnya. Ya, sedikit di dalam Mazmur, kita mau melihat di dalam Mazmur sekarang, Mazmur pasal yang 139, ayatnya 13, ayat 13 dan sampai 16. Ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, ya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan ternyata sudah mendesain ya, kehidupan kita ini dari sejak dalam kandungan ibu kita. Sudah tahu, sudah merancang, ya kayak arsitek gitu ya, dia merancang segala sesuatu secara detail saat kita masih dalam bentuk janin atau dalam kandungan ibu. Ya. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pemasmur mengatakan demikian. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Sampai sedemikian. Ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu, dalam kitabnya Tuhan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebelum terjadi ini Tuhan ya, kehidupan kita di masa datang, ya masa depan, 1 jam lagi, mungkin 1 hari besok, seminggu lagi, setahun lagi, itu sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Sudah dirancang, sudah dibentuk, sudah diatur. Nah, apakah kita mau mengikuti yang tertulis itu atau tidak? Ya. Ini menjadi pertanyaan. Apakah waktu kita yang saat ini kita pakai itu benar-benar kita selaraskan dengan apa yang tertulis dari kitabnya Tuhan, rancangan-rancangan yang Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan tetapkan waktu kita masih kecil, masih janin ya, bahkan tersembunyi di bagian di bumi yang paling bawah, belum kelihatan. Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Berarti Tuhan sudah merancangkan yang terjadi kehidupan kita beberapa waktu yang akan datang. Nah, persoalannya apakah kita mau ya ada di dalam kehendak Tuhan atau rencana Tuhan tersebut. Ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, dengan cepat kita akan melihat ayat-ayat ini. Efesus 2 ayat yang ke-10. Mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan tuh nggak dadaan ya sifatnya, nggak tiba-tiba, nggak seperti kita panik gitu ya. Aduh, Tuhan tuh sudah prepare, sudah merencanakan. Dia adalah arsitek yang terbaik, yang paling baik ya.
sudah mempersiapkan kehidupan kita sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam rancangan Tuhan tadi. Pekerjaan baik ya, yang dirancangkan Tuhan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan itu sudah persiapkan semuanya. Ya, mungkin hari-hari ini kita mengalami apa yang namanya kesukaran dalam kehidupan ya masa pandemi ini. Saya tahu, saya pun mengalaminya ya, nggak sedikit orang yang mengalami efek dari dampak dari pandemi ini. Tapi percayalah, kehidupan kita walaupun menghadapi kenyataan ya seperti ini, tapi kita melihat ujung dari akhir ya. Itu Tuhan janjikan kemenangan ya, Tuhan janjikan upah, Tuhan janjikan mahkota ya. Sepertinya kita mengalami babak belur ya. Istilahnya kalau dalam film, wah apa? Lakon ya. Saya teringat Om David ya sering mengatakan lakon guyune keri ya. Maksudnya apa? Ya, menderita dulu, susah-susah dulu gitu. Tapi di akhir film misalnya, di akhir ujung dari pertandingan itu, lakon guyune keri. Bisa tertawa, bisa bersuka cita, mendapatkan happy ending lah istilahnya. Setan, ya musuh kita adalah iblis, sepertinya menang saat ini. Tapi kalau kita baca Alkitab, ujung atau akhir dari kehidupan setan itu dikalahkan oleh oleh anak domba ya. Dan kehidupan orang percaya mendapatkan kemenangan. Bertahanlah. Ya, semua bertahan dalam kondisi saat ini yang kita alami. Kita melihat kemuliaan yang kekal yang Tuhan sediakan untuk kita. Efesus 2 sudah, sekarang kita masuk di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 ya. Mengatakan, nah ini ya, namun Paulus mengatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kita ini bukan lagi milik kita lagi. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya, kurios dalam bahasa aslinya, kurios berarti pemilik hidup kita, bos. Ya. Kita sudah dibeli, ya, suka-sukanya Tuhan, ya, mau menjadikan kita seperti apa. Kita tinggal nurut karena semua itu sudah tertulis. Nah, kehidupan kita pun kadang tidak menjalankan waktu yang Tuhan beri ini sebaik-baiknya. Ya. Saya kasih satu ilustrasi. Ya, umpamaan ini ya mengingatkan waktu Natalan misalnya ya, Natalan atau Paskah atau apalah ya di gereja kita waktu kita masih bergereja kan ada drama yang dipersembahkan oleh sekolah minggu mungkin ya, oleh kaum muda itu ciptakan suatu drama. Drama itu ada sutradaranya. Nah, sutradara ini memilih, anggaplah saya sutradara. Saya memilih Om Artawan misalnya jadi pemeran, ya, pemeran utama, atau Om David jadi pemeran berikutnya. Saya sudah atur skenarionya, nanti jalan ceritanya ini seperti ini dari awal, tengah sampai akhir seperti ini. Saya udah kasih skripnya. Kalau sutradara itu ada skrip ya, naskah begitu, jalan cerita, terus dialognya seperti apa sudah saya atur. Tinggal mereka melakukannya. Om Artawan melakukannya hal itu. Jadi pemeran A, nanti Om David jadi pemeran B. Mereka harus dialog seperti ini, jalan cerita seperti ini. Suatu ketika dalam drama itu, ya pemerannya ini atau salah satu dari pemerannya ini melakukan apa? Improvisasi. Tidak sesuai dengan naskah yang saya sudah berikan. Jadi ceritanya mereka berperan sendiri, melakukan hal sendiri sehingga membuat jemaat kagum. Tepuk tangan semuanya. Ya. Kagum karena improvisasinya itu bagus. Ya. Membuat jemaat semua bersorak. Tapi nggak sesuai dengan naskah atau jalan cerita yang saya sudah buat. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah saya mau pakai lagi mereka menjadi pemain drama misalnya untuk demikian hari? Enggak, pasti enggak, karena enggak mengikuti jalan cerita yang sudah ditulis. Kita pun bisa jadi melakukan hal ini, Bapak Ibu. Kita sudah diatur Tuhan menjadi pelayan Tuhan, ya dimanapun kita berada menjadi pelayan Tuhan. Tetapi kita memilih jalan yang lain, sepertinya yang dunia butuhkan, ya
Bahkan yang kita lakukan ini sepertinya dunia orang-orang lain kagum ya melihat kehidupan kita. Ingin mencontoh, mengidolakan kehidupan kita. Tapi kita nggak melakukan hal itu nggak sesuai dengan sutradara agung kita, Tuhan Yesus. Yang sudah tadi menulis di dalam kitabnya tadi. Apa yang akan terjadi, yang akan melakukan. Kita nggak melakukan hal itu. Apakah kita tetap bisa menyebut Tuhan ya? Tuhan adalah pemilik hidupmu. Padahal kita melakukan hal-hal lain yang di luar kehendak Tuhan. Seperti itu contohnya. Kehendak Tuhan ada 3, Roma pasal 12, ayat yang sudah tidak asing. Roma 12 ayat yang kedua. Ini mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah ada 3, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah baik? Oke. Tapi apakah itu berkenan? Apakah itu sudah sempurna? Ya. Contohnya misalnya, cari bagi yang belum nikah atau ya ini sudah menikah semua ya, yang belum menikah cari pasangan, yang penting seiman, baik. Apakah cukup? Nah, apakah itu sudah berkenan? Apakah itu sempurna? Dalam pekerjaan juga ya, pun demikian. Apakah yang kita lakukan ini benar baik? Tapi nggak cukup. Apakah itu berkenan? Apakah itu sempurna? Kehidupan kita pun demikian. Menjadi pelayan sudah cukup baik? Apa sudah berkenan? Apa sudah sempurna? Dalam Wahyu, teguran Tuhan ya mengatakan bahwa kehidupan jemaat salah satu gereja itu hidup, tapi padahal mereka mati. Ya. Efesus 5, saya harus selesaikan ini sedikit ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita masih dalam memanfaatkan waktu ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seksama ini berarti apa? Memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Seringkali kita memperhatikan orang lain, memperhatikan seksama itu kehidupan orang lain. Oh, itu kok begini, kok begitu, harusnya nggak seperti itu. Tetapi kita lupa memperhatikan seksama diri sendiri. Bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak atau arif. Ayat 16 penting, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang ada ini waktu yang sisa. Kalau yang dikatakan waktu yang sisa, ya waktu yang sisa itu masih banyak atau sedikit? Sisa. Biasanya kalau dikatakan sisa segini, berarti tinggal sedikit, 70 tahun. Saya tadi hitung-hitung, saya umur 43. 70, kurang lebih 27 tahun, kalau dikalikan hari, dikalikan 360, tinggal berapa hari? Ya, nggak semua, kita nggak tahu batas umur manusia, tapi waktu yang sisa itu tinggal sedikit. Apakah kita sudah melakukannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah melakukannya sesuai dengan, ya tadi, ya seperti Tuhan Yesus tadi, apa yang disuruh baru dia lakukan, yang Bapa suruh. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Asal saja kita mengerti kehendak Tuhan, kita pasti dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nggak ada istilahnya buang waktu tuh nggak ada. Aku mau santai, mau jalan-jalan ke mall misalnya, ngapain? Oh, mau buang waktu. Nggak ada. Nah, harusnya nggak seperti itu. Anak Tuhan nggak ada istilahnya nganggur, buang waktu, jalan-jalan atau kemana. Nggak ada. Tapi setiap waktunya itu berharga. Setiap waktu dipakai untuk ya menyatakan misi Allah, menyatakan panggilannya ya. Panggilannya itu untuk apa? Ya, panggilan untuk melayani Tuhan. Jadi dalam tadi ayat 16 ya, pergunakanlah waktu yang ada ini. Kalau di dalam bahasa Inggris mengatakan sebentar. Ayat 16 ya. Ini saya kasih tanda redeeming the time. Pergunakanlah waktu yang ada. Redeeming ini berarti menebus.
menebus waktu yang gagal atau yang salah di masa lalu, ditebus sekarang, ditebus. Ya. 10 tahun yang lalu kita sudah menyia-nyiakan waktu, kita tebus sekarang untuk dikejar, ditebus waktu itu, untuk mengerjakan suatu hal yang lebih baik atau yang berguna. 1 Petrus 1 ayat yang ke 18 ya. 1 Petrus 1 ayat 18 ini mengatakan, nah ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang masa-masa yang lalu kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Ya, saya kasih contoh misalnya ya, Bapak Ibu. Ini saya punya remote AC. Remote AC ini dibentuk atau diciptakan untuk ya on off saklar dari AC. Tapi bisa nggak kalau AC ini saya pakai untuk pegel ya, mijet leher misalnya, kira-kira? Nggak masalah ya, bisa ya, bisa. Tapi bukan untuk itu. Remote ini diciptakan atau dibuat. Remote ini dibuatnya untuk mematikan dan menghidupkan AC. Nah, kehidupan kita bagaimana? Kita ini diciptakan untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita melakukan kehendak sendiri, ya, berbuat sesuatu sendiri, melakukan keputusan diambil sendiri, ya, bukan untuk itu. Kita tidak menghidupi destiny kita, tujuan hidup kita. 2 ayat terakhir, 1 Petrus 4, ayat 2 dan 3. 1 Petrus 4, ayat 2. Ya. Supaya waktu yang sisa, yang tadi katakan ya, waktu yang tinggal sedikit, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Ya, yang kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala, dan yang terlarang. Ya, kita mau memanfaatkan waktu yang sisa ini. Ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal 4, ayat yang ke-5. Ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. Ya, baca. Kita baca. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikannya, tuntaskan, selesaikan tugas pelayananmu. Ya, hari-hari ini, ya, pelayan-pelayan Tuhan, ya, baik kaum muda maupun yang tua, ya, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada, yang sisa ini. Kita harus menyelesaikan, menunaikan atau mentuntaskan beban tanggung jawab yang Tuhan sudah sediakan atau yang harus kita lakukan. Ya, talenta kita harus tunaikan atau selesaikan hal itu. Baik, saya rasa cukup untuk renungan malam hari ini. Kita masuk di dalam doa. Saya melihat beberapa ya, yang nanti kita masuk dalam doa. Poin-poinnya doa kita yang nanti saya minta tolong. Bentar. Pak Hengki ada? Om Hengki ada ya? Ada. Oh, ya Om. Ya, Om Hengki nanti minta tolong untuk berdoa untuk Bapak Gembala dan para penatua. Ya, Tuhan topang, berikan hikmat Bapak Gembala dan penatua juga menopang. Juga Om Hengki berdoa untuk para imam, ya, pelayan-pelayan Tuhan, dan ibadah gereja secara online ini sepekan, ya, baik sekolah minggu, baik PA, ibadah doa dan ibadah raya terutama. Nanti untuk Ibu Sari, ya, berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, ya, saat ini, baik itu Bu Fangfang juga Bu Selvi yang masih pemulihan, ya, untuk COVID-nya dan yang lain. Nanti Ibu Sari berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Serta yang terakhir nanti Ibu Adam, Tante Boy bisa berdoa untuk bangsa negara kita, juga para penginjil. Tuhan bukakan jalan supaya Injil tersebar, juga keamanan gereja untuk menjaga gereja dan seluruh perlengkapan di gereja kita Tuhan menjamah dan melindungi. Setelah Bu Adam berdoa, nanti saya minta Om David untuk tutup ibadah kita.
Bapak Ibu, kita akan pujikan satu pujian, Mengapa Kau Memilihku. Nanti setelah ini Om Hengki masuk dalam doa. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedang kau tahu salahku. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Katakan Tuhan, Tuhan, tolong hidup nurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang, hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu setiap hari. Sekali lagi Tuhan, tolongku. Tuhan, tolong hidup nurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Om masuk ke doa. Diaktifkan dulu Om suaranya. Om Hengki diaktifkan dulu suaranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan yang masih Tuhan berikan pada kami Tuhan, untuk kehidupan kami ini Tuhan, boleh kembali Tuhan, melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali Tuhan menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, tidak berlebihan Tuhan. Kalau Engkau Tuhan menginginkan sesuatu Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Karena kehidupan kami sudah Engkau tebus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan ajar kehidupan kami ini Tuhan. Kami boleh selalu bisa melakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Bukan kehendak kami Tuhan. Haleluya. Seperti yang Engkau adatkan atas kehidupan kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang sebagai Tuhan Allah Tuhan, anak Allah Tuhan. Haleluya. Engkau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, tapi Engkau menurut apa yang menjadi kehendak Bapa atas kehidupan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab itu ajar juga kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah tebus kehidupan kami, ajar kami Tuhan,
untuk kami boleh bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, yang selalu boleh mengingatkan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini, Tuhan. Kembali kami berdoa, Tuhan. Pertama-tama kami berdoa, Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu yang ada di Jalan Kenjeran, Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati sidang jemaat-Mu, Tuhan. Tuhan mau tolong sidang jemaat-Mu yang ada di Jalan Kenjeran, Tuhan. Untuk mereka boleh tetap, Tuhan, dalam satu pengembalaan, Tuhan. Dalam satu, Tuhan, kesatuan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab itu, Tuhan, Tuhan mau pakai Bapak Gembala kami, Tuhan. Berikan Bapak Gembala kami hikmat-Mu, kuasa urapan-Mu, Tuhan. Supaya boleh memimpin kehidupan kami, Tuhan. Dalam, Tuhan, satu, Tuhan, pengajaran, Tuhan. Walaupun hanya melalui live streaming, Tuhan. Tuhan mau tolong Bapak Gembala kami, berikan hikmat-Mu, urapan-Mu, Tuhan. Dan pembukaan rahasia firman-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, hanya firman-Mu itulah yang boleh menjadi, Tuhan, daya tarik kehidupan kami, yang boleh menarik kehidupan kami, Tuhan, untuk kami boleh tetap beribadah, bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Sebab itu Tuhan pakai Bapak Gembala kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan mau tolong Bapak Gembala kami, berikan Bapak Gembala kami kekuatan, Tuhan, kesehatan yang sempurna, Tuhan. Jauhkan Bapak Gembala kami dari sakit penyakit, Tuhan. Tuhan mau tolong Bapak Gembala kami, Tuhan. Juga Ibu Gembala kami, Tuhan. Tuhan juga tahu, Tuhan, apa yang menjadi kekurangan kelemahannya, Tuhan. Kiranya juga berikan Ibu Gembala kami, Tuhan, kekuatan, kesehatan yang sempurna, Tuhan. Jauhkan Ibu Gembala kami dari sakit penyakit, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati juga para penatua, Tuhan. Haleluya. Hamba-Hamba-Mu, Tuhan, yang membantu Bapak Gembala kami, Tuhan, dalam pekerjaan-Mu, Tuhan, khususnya dalam menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Berikan para penutup, para penatua, Tuhan, hikmat dan juga urapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami Henry, Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai, Tuhan, saudara kami, Tuhan. Berikan juga dia hikmat-Mu dan urapan-Mu, Tuhan. Supaya saudara kami juga boleh menjadi berkat buat kehidupan kami, Tuhan. Tuhan juga tolong hidup mereka-nya, buah-buah mereka-nya. Tuhan berkati mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, Tuhan. Malam hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan. Kami boleh, Tuhan, bersekutu bersama di rumah kami masing-masing. Bersepakat di dalam doa untuk Tuhan, kemajuan pekerjaan. Dan Engkau tidak pernah bosan untuk mendengarkan kabar dari kami melalui doa-doa kami, Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi keperluan kami, apa yang kami butuhkan, Tuhan. Engkau tidak pernah bosan untuk mendengarkan dan menjawab setiap doa kami. Pada malam hari ini, Tuhan, kami bersama-sama teman-teman seiman kami yang pada saat malam hari ini bersatu di dalam doa, mendoakan saudara-saudara kami sidang jemaat Bukit Semani yang saat ini, Tuhan, Kau izinkan mengalami penderitaan sakit seperti saudara Nathan yang sudah sekian lama, Tuhan, menderita untuk sakit ginjalnya.
Tetapi Tuhan luar biasa kuasa-Mu yang selalu menyertai saudara Nathan sampai saat ini. Dia masih dengan setia melayani pekerjaan-Mu. Engkau yang selalu menguatkan dia, Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Fang Fang yang saat ini mengalami penderitaan sakitnya. Tuhan, bagaimana keadaan beliau? Hanya doa kami yang bisa kami panjatkan kepada-Mu. Kau Yesus yang penuh kuasa, yang selalu menilik beliau, yang selalu peduli dengan beliau. Kiranya Tuhan imannya, firman Tuhan yang pernah dia dengar, itu akan menguatkan dia sehingga dia boleh Tuhan tetap bersandar kepada Engkau, Yesus satu-satunya penolong dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Silvi yang saat ini dalam masa isolasi mandiri untuk sakitnya. Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan dia. Saat ini pun Engkau akan memberikan sukacita di dalam dirinya. Masa isolasi mandiri Tuhan, iman yang dia punya itu akan menguatkan dia untuk tetap berpikir positif dan menjadikan Tuhan imunnya itu akan pulih kembali sehingga virus-virusnya di dalam tubuhnya itu dapat Tuhan segera hilang di dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia, anak-anaknya yang selalu berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, kesehatan Bapak Gembala. Tuhan, Engkau yang selalu menyertai beliau. Keadaan apapun juga Tuhan tidak pernah tinggal diam. Engkau yang selalu membela anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang selalu berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dimanapun Tuhan mereka berada, apapun keadaan mereka, jika memang Tuhan izinkan mereka saat ini mengalami Tuhan pergumulan, biarlah iman percaya mereka itu Tuhan semakin kuat dan mereka boleh Tuhan berharap kepadamu sepenuhnya. Dan Tuhan, kami bersama-sama saat ini berseru memanggil nama-Mu Yesus. Engkau izinkan kami bersama-sama Tuhan menghancurkan segala kuasa iblis, kuasa kegelapan sehingga membuat mereka tertekan sehingga penyakit di dalam tubuhnya itu bisa dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh-roh di udara, roh-roh kuasa penyakit yang membelenggu di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Kami percaya Tuhan, jika kami mengandalkan Tuhan Yesus, jika kami memakai nama Yesus yang penuh dengan kuasa, maka Tuhan kuasa penyakit itu Tuhan ambil, Tuhan akan hancurkan, dan darah Yesus itu akan menetralisir semua virus-virus bakteri di dalam tubuh, dan Tuhan akan menggantikan organ-organ tubuh yang rusak itu dengan organ yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami selalu berhikmat untuk mempergunakan kesempatan itu dengan baik, dan tentunya Roh Kudus yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami beralaskan doa kami. Mari kita pujikan Ku di Tangan-Mu sebelum Ibu Adam berdoa. Ku di
tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Amin. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Jika Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, pada malam hari ini untuk menerima firman nasihat dalam hidup ini Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan pribadi-Mu itu luar biasa dalam hidup ini Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami boleh bersyukur masih memperoleh firman yang daripada-Mu Tuhan. Firman yang selalu memberikan kekuatan di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Janji-Mu tak pernah berubah dalam hidup ini Tuhan. Biarlah kami bisa mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, satu saat kami tidak bisa menerima kesempatan itu Tuhan. Tapi satu perkara Tuhan, kami boleh yakin dan percaya Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami Tuhan dari segala cara hidup kami yang lama Tuhan. Untuk menerima satu Tuhan kehormatan, satu keindahan bersama-Mu Tuhan. Untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Itu adalah satu kemurahan yang besar dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami Tuhan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup ini Tuhan. Pada malam hari ini kami semua berdoa untuk hamba-hamba-Mu, untuk pengabaran Injil yang ada di desa maupun di pelosok-pelosok dimanapun berada Tuhan. Engkau akan Tuhan memakai kehidupan hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu sebagai saksi yang hidup di dalam Tuhan masa-masa yang sukar ini Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa untuk kebesaran, kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, luar biasa janji-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan itu Tuhan setiap saat, setiap waktu. Juga anak-anak-Mu yang lainnya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan. Mungkin Tuhan kedatangan-Mu gak lama lagi untuk menjemput kami semua. Kali itu Tuhan, biar kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Bagi orang-orang yang membutuhkan. Juga hamba-hamba-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu. Yang hidup di pelosok desa yang mengalami segala bencana apapun. Tuhan yang memberikan kekuatan. Satu kekuatan yang benar-benar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu mulia Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Biar kami selalu bersyukur Tuhan. Masih bisa menerima firman pengajaran itu dalam hidup ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami maupun Ibu Gembala kami Tuhan. Yang setiap saat memberikan Tuhan satu kekuatan melalui firman juga Tuhan anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang lainnya Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan dan Engkau sudah memakai Saudara Hendrik maupun Tuhan beserta istri untuk Tuhan
melaksanakan Zoom dan live streaming ini Tuhan. Kami masih boleh bersyukur Tuhan, sungguh Tuhan kasih-Mu besar. Biar kami menerima firman itu seutuhnya dalam hidup ini Tuhan. Sampai kami Tuhan boleh mengakhiri pertandingan indah bersama pribadi-Mu. Allah yang indah dalam hidup ini Tuhan menjadi mempelai laki-laki kami yang di sorga. Ajar seluruh keluarga kami juga Tuhan untuk selalu takut dan menaati firman-Mu Tuhan. Sampai mereka Tuhan boleh menerima satu wujud nyata dalam kehidupan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala seruan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan Ku Bersyukur buat kasih-Mu sebelum nanti Om David tutup dalam doa berkat. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar pada malam hari ini, di mana Engkau yang sudah mengingatkan kepada kehidupan kami, khususnya kami para imam-imam di dalam tugas pelayanan imamat yang kudus ini, sebab Engkau yang sudah memilih kehidupan kami dari kandungan, Engkau yang sudah menentukan kehidupan kami untuk kehidupan kami ini boleh menjadi pelayan alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kehidupan kami ini Tuhan tidak mempergunakan hidup kami ini untuk perkara yang sia-sia, tetapi kami boleh menebus waktu yang mungkin kami pergunakan pada waktu-waktu yang masih lalu, di mana kehidupan kami Tuhan mempergunakan dengan sia-sia. Engkau ampuni segala kekurangan, segala kelemahan kami. Engkau menguduskan kehidupan kami, layakkan kisah kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sebab kami menyadari waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir, adalah masa-masa yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang sudah mendengar seruan doa kami semuanya yang kami sudah panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pada malam hari ini kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan seluruh jajaran Menteri Kabinet dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati semuanya, berikan mereka hikmat, akal budi, khususnya Tuhan dalam menangani pandemi COVID-19 ini, dan juga Tuhan pemulihan ekonomi agar segera Tuhan berakhir dan kami juga bisa beribadah bersama-sama, dan juga pekerjaan-pekerjaan-Mu khususnya Tuhan bagi anak-anak-Mu, Engkau juga memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat perawat, dokter yang semua menangani COVID-19 ini boleh menangani dengan hikmat yang daripada Engkau. Demikian juga dengan aparat TNI, kepolisian, Tuhan berkati mereka, berikan kesatuan Tuhan untuk menangani khususnya Tuhan bangsa kami besar ini, agar Tuhan Engkau melindungi semuanya di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pada kesempatan malam hari ini kami semua menyerahkan khususnya Tuhan anak-anak-Mu yang ada di gereja Kenjiran. Tuhan memberkati bangunan gereja dari depan sampai belakang. Tuhan melindungi, memelihara semuanya, baik Tuhan peralatan, baik sound system, peralatan musik,
Tuhan AC, bangku-bangku gereja, Tuhan memberkati, melindungi semuanya. Baik Bapak Basuki, juga penjaga gereja, Tuhan melindungi, memberkati seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan kita, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, kehidupan kita tetap di dalam perlindungan penyertaannya. Immanuel, Allah beserta atas kehidupan kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah sambut firman-Nya, dan kita sudah menyelesaikan seluruh acara ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Amin.